Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Kristianto. Di sini saya dengan NIM 24079. Di sini saya akan melakukan analisis preferensi mahasiswa terhadap dosen studi kasus agribisnis B Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan melakukan analisis conjoin dengan aplikasi SPSS. Yang pertama, kita ke aplikasi SPSS, lalu kita ke data, lalu kita ke orthogonal design, ke generate. Untuk faktor name dan faktor label kita isi dengan atribut. Yang pertama ada karakter. Yang kedua juga diisikan sama. Lalu kita add. Yang kedua ada materi. Add. Untuk yang ketiga ada pendidikan. Add. Dan yang keempat ada media. Kalau udah di tengah-tengahin semuanya, kita pencet satu-satu, yaitu dari karakter. Lalu kita pencet define values. Untuk value-nya, karena kita memiliki 3 volume, jadi kita isi 3 baris, 3 kolom. Untuk labelnya, yang pertama ada serius, yang kedua ada santai, yang ketiga ada humoris. Lalu kita continue. Yang kedua kita ada materi, sama seperti yang pertama tadi, kita punya 3 volume. Untuk labelnya ada mudah dipahami, sangat mudah dipahami. Yang kedua ada cukup dipahami. Yang ketiga ada sulit dipahami. Lalu kita continue. Untuk pendidikannya sama kayak tadi, kita ada 3. Ini yang pertama ada strata 2, kedua ada strata 3, yang ketiga ada profesor. Continue. Untuk yang media ada papan tulis, kita juga ada 3. PowerPoint, e-learning. Nah, ini kan udah semua. Jadi kita create new data file, kita ke file, kita save di analisis. Lalu kita save, kita klik OK. Nah, setelah ini kita ke media lagi, ke ini, dan ini adalah hasilnya. Baik, dikarenakan tadi banyak orang, langsung aja setelah kita membuat kuesioner, lalu kita akan mengetahui respondennya.
Dan ini merupakan responden dari yang telah mengisi kuesioner saya, ada 18 responden. Dan untuk valuable view-nya ini, kita measure-nya ini kita ganti menjadi scale hingga akhir. Kita ganti menjadi scale semua ya. Nah, setelah itu kita lihat data view-nya. Oke, setelah menjadi seperti ini, kita ke file, ke new, langsung ke syntax, ke new, syntax. Baik, dikatakan untuk template sintaknya udah tersedia, yaitu ini saya ambil dari Asprac. Kita salin, lalu kita ke ini review. Nah, untuk analisisnya itu tadi kan pakai analisis D, karena kita ada di disk D, itu desktop D. Langsung conjoin. Tadi datanya itu yaitu analisis Immanuel. Lalu ini juga datanya itu juga ada di disk D. Analisis conjoin. Untuk ini tuh, ini yaitu ada di analisis conjoin dosen. Analisis conjoin dosen. Nah, untuk yang P ini kita pakai 9. P1 to P9. Responden. Untuk faktornya ini kita ubah menjadi, yang pertama ada karakter, pendidikan, lalu media, dan yang terakhir ada materi. Setelah ini diisi semua, kita ke run, langsung ke al. Itu hasilnya adalah ini. Untuk hasilnya yaitu di sini ada subjek 1, yang dimana di subjek 1 ini yang paling unggul yaitu karakter, itu ada santai, materi yaitu sangat mudah dipahami, untuk pendidikan ada di S2 dan juga profesor, untuk yang media ada di e-learning model. Ini termasuk relevan karena kurang dari 0,05. Yang subjek 2 itu ada karakter serius dan santainya sama di angka 111. Untuk yang materinya juga sama, cukup dipahami dan sangat mudah dipahami. Untuk pendidikannya ada di S3 dan profesor. Untuk medianya ada di papan tulis dan e-learning model. Berikut merupakan hasil analisis preferensi mahasiswa terhadap dosen dari Agribisnis kelas B Universitas Trunojoyo Madura. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang sudah saya buat, yaitu tentang analisis preferensi mahasiswa terhadap dosen. Untuk yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang dimana peran dosen sangat penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif sehingga mahasiswa lebih termotivasi dan mudah memahami materi. Oleh karena itu, mahasiswa berhak memberikan penilaian terhadap kualitas dosen, dan analisis conjoin digunakan untuk mengetahui kombinasi karakteristik dosen yang paling disukai. Jadi di sini itu
para dosen itu sangat penting buat menciptakan pembelajaran yang efektif. Dan di sini mahasiswa itu berhak memberikan penilaian terhadap konten dosen. Dengan analisis ini akan menghasilkan suatu jawaban atau ringkasan dari responden untuk dosen ke depannya. Berikutnya itu ada tinjauan pustaka. Analisis conjoin adalah metode statistik untuk melihat kombinasi atribut yang paling disukai responden. Dalam konteks pendidikan, atribut dosen yang dinilai meliputi karakter, penyampaian materi, motivasi, hingga media dalam pembelajaran. Berikutnya yaitu ada metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan data primer dari kuesioner mahasiswa dengan atribut seperti karakter dosen, pendidikan, penyampaian materi, motivasi, kedisiplinan, dan media pembelajaran. Analisis ini dilakukan menggunakan pendekatan full profile dalam analisis conjoin dengan bantuan perangkat lunak SPSS untuk memperoleh nilai kegunaan dan kepentingan. Dan berikutnya itu ada hasil dan pembahasan, di mana di sini ada atribut, preferensi responden, dan interpretasi. Di mana yang pertama ada karakter dosen. Untuk preferensi dari responden, di mana responden ini sangat menyukai dosen yang santai atau humoris, dikarenakan dosen yang santai dan humoris merupakan dosen yang sangat fleksibel bagi mahasiswa. Yang kedua itu penyampaian materi, di mana para responden ini menyukai dosen yang materinya, cara menyampaikan materinya itu mudah dipahami, dikarenakan mahasiswa itu perlu dosen yang menjelaskan materinya itu dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga itu ada media pembelajaran, di mana responden di sini memiliki kesukaan terhadap PowerPoint dan papan tulis, dikarenakan PowerPoint dan papan tulis merupakan media sederhana yang sangat disukai oleh mahasiswa. Untuk yang berikutnya itu ada motivasi dosen, di mana responden di sini menyukai dosen yang memotivasi, dikarenakan dosen yang memotivasi merupakan bisa untuk mendorong semangat belajar bagi para mahasiswa. Yang berikutnya itu adalah latar pendidikan, di mana responden di sini menyukai dosen yang memiliki latar pendidikan yaitu di sarjana 3 dan profesor, dikarenakan gelar dan cara mengajar dosen juga sangat dibutuhkan dalam mahasiswa. Untuk yang berikutnya yaitu kedisiplinan, dan di sini yaitu responden lebih suka dosen yang disiplin, dikarenakan mahasiswa juga menilai dosen dari disiplin, karena disiplin juga merupakan salah satu ciri khas dari dosen tersebut. Untuk berikutnya yaitu ada penutup. Berdasarkan hasil kuesioner dapat disimpulkan bahwa mahasiswa lebih menyukai dosen dengan karakteristik santai atau humoris, mampu menyampaikan materi dengan jelas, serta memberikan motivasi dalam belajar. Media pembelajaran yang sederhana seperti papan tulis dan PowerPoint lebih dipilih dibandingkan e-learning model, dikarenakan dianggap lebih mudah dipahami. Meskipun latar belakang pendidikan dan kedisiplinan tetap dihargai, faktor utama yang benar-benar mempengaruhi preferensi mahasiswa adalah cara dosen mengajar dan kemampuannya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan serta memotivasi mahasiswa. Untuk daftar pustakanya ini di sini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan melihat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.